kondisi cuaca dan ancaman hama menghantui tanaman bawang merah kita di usia 30 hari setelah tanam. Adanya hujan di malam hari akibat cuaca ekstrim di Laut Selatan membawa resiko datangnya jamur. Belum lagi ancaman hama masih saja tetap menghantui. Di video ini mari kita simak cara dan solusi pencegahannya jelang masa generatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menjenguk tanaman sambil melakukan penyemprotan di usia 1 bulan tepat 30 hari setelah tanam. Di masa ini tanaman akan segera memasuki masa generatif, dan pada kali ini kita melakukan penyemprotan menyesuaikan kondisi dan juga usia dari tanaman. Yang pertama, bicara kondisi, pada kesempatan kali ini di daerah sini Swaloh, Kecamatan Pakel, Tulung Agung, pada umumnya berawan dan ada sedikit hujan. Ini kenapa kok ada hujan di hari-hari musim kemarau ini? Karena berdasarkan keterangan dari BMKG dan dari apa yang sudah ada, hari ini ada cuaca ekstrim yang mana angin hembusannya sangat kencang. Bahkan di daerah pesisir selatan seperti di Pantai Sidem, Besuki, Tulungagung itu terjadi rob ataupun air pasang yang sampai masuk ke perkampungan nelayan. Makanya pada hari-hari ini sedikit walaupun tidak banyak intensitas hujan, itu sedikit banyak harus kita antisipasi untuk tanaman ini. Terkait kondisi hari ini 30 HST, yang mana perlu adanya kondisi tanaman yang kuat dan kokoh, karena akan segera menjelang ke fase generatif, sehingga kita harus segera menjadikan tanaman sehat dan kokoh, kuat, daunnya tebal, sehingga ada beberapa aplikasi yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama aplikasi insek, fungi, serta pupuk daun ataupun pupuk booster pemicu agar tanaman tumbuh dengan maksimal. Nah, yang pertama untuk inseknya, seperti yang kemarin-kemarin, karena kita dalam upaya pengantisipasian dan pencegahan untuk serangan hama, khususnya hama musim kemarau di tanaman bawang merah, aplikasi insektisida adalah aplikasi untuk pencegahan dan juga untuk mengatasi serangan ulat, satu. Yang kedua, grandong, lalat lirimuiza, ini hama utama kita. Dan juga ada tambahan lagi, adanya ngengat juga yang menjadi indukan dari ulat, terus merutu ataupun apa ya, hewan kecil-kecil yang ada di padi itu juga masuk ke tanaman bawang merah. Ada seperti apa, wereng, itu ada juga yang masuk, wereng putih berlindung di bawah daun.
bisa jadi sedikit banyak memang juga akan berpengaruh ke tanaman ini, makanya harus kita atasi itu. Yang kedua, untuk fungi jamur, karena kondisi alam cuaca yang ekstrim ini, ada hujan-hujan di malam hari itu, sehingga kita harus segera memasukkan fungisida. Nah, untuk mengatasi itu saya mengaplikasikan fungisida golongan triazol, yakni Skor yang berbahan aktif difenokonazol untuk mengatasi serangan jamur khususnya bercak ungu. Satu. Yang kedua, adanya aplikasi bahan aktif triazol difenokonazol ini juga bermanfaat untuk menjadikan tanaman daunnya menjadi tebal dan kaku dalam upaya memasuki ataupun menjelang proses generatif pembentukan umbi. Dibutuhkan daun yang kokoh dan juga pertumbuhan vegetatifnya harus sedikit ditekan, dikurangi dengan cara pengaplikasian bahan aktif dari golongan triazol, yakni kita memakai yang difenokonazol. Untuk keterangan tentang bahan aktif ini mungkin akan saya buatkan video khusus terkait manfaat dan fungsi dari golongan triazol habis video ini, insya Allah. Itu. Terus untuk masalah booster pupuk daun untuk pemicu pertumbuhan, dari beberapa hari yang lalu sudah saya masukkan MKP karena mengandung tinggi fosfor yang berfungsi untuk pembentukan daun, pemecahan, memperbanyakan anakan, dan memperbesar sel-sel, pemecahan sel-sel tanaman. Selain itu juga kalium berfungsi sebagai transporter pengangkut makanan, yang mana itu sangat penting dalam proses generatif. Menjelang generatif ini harus segera kita masukkan untuk menjelang pengisian umbi, yakni mentransformasikan atau mengangkut makanan untuk disimpan menjadi umbi. Makanya aplikasi MKP ini harus kita lakukan. Yang satu itu. Tapi habis ini sudah saya aplikasikan, sehingga untuk saat ini saya ganti ke KNP putih yang mengandung N nitrat dan juga K, yang mana posisi K kalium ini seperti yang saya jelaskan tadi, dan N-nya yang dalam jumlah yang sedikit itu tidak terlalu banyak untuk tetap menjaga kesegaran dan juga sebagai bahan karbohidrat dan protein dalam proses fotosintesis, sehingga hasilnya nanti akan diusung oleh kalium itu ke dalam umbi. Paling tidak boosternya itu, dan juga ada tambah lagi nanti kalaupun sudah masuk generatif, mungkin sekitar 30-an lebih, 35-an nanti harus kita masukkan, aplikasikan pupuk yang mengandung sulfat, pupuk daun khususnya. Terserah kawan-kawan mau mengaplikasikan apa, kakak Mbak Yu punyanya apa sulfatnya, silahkan dimasukkan, karena sulfat ini sangat bagus untuk punya peran yang sangat penting dalam proses pembentukan, pengisian, dan memperbaiki kualitas umbi dari tanaman, dan juga menambah cita rasa aroma dari tanaman yang mengandung minyak dan aroma seperti bawang merah ini. Itu aplikasi kita menjelang fase generatif di usia 30 hari setelah tanam. Tetap kontrol terus tanaman, jangan sampai lengah. Semakin kita sering ke sawah, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Oke, sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.